Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Sakinah, NPM 06 2018 107022. Di sini saya akan menjelaskan soal praktikum pada modul 2. Untuk soalnya yang pertama yaitu insert data pada setiap tabel yang telah Anda buat. Dengan ketentuan single insert dengan 2 data, multiple insert dengan 3 data, dan juga terapkan insert dengan sequence yang telah Anda buat di modul 1. Oke, mari kita buka. Di sini saya akan insert untuk di tabel data jenis barang terlebih dahulu, karena untuk di tabel data barang memerlukan data jenis barang. Oke, di sini di tabel data jenis barang saya menggunakan multiple insert. Saya masukkan 3 data, yaitu yang pertama insert all, kemudian into data jenis barang, ini nama tabelnya, values, dan di data jenis barang itu terdapat ID jenis dan juga nama jenisnya, yaitu untuk ID yang pertama itu 1 asin kuri, kemudian into data jenis barang, values, ID-nya 2, nama jenis barangnya manis, kemudian into data jenis barang, values, ID-nya 3 dengan nama jenis barangnya pedas. Kemudian berikan select 1 from dual. Ini 3 row created, berarti sudah dibuat. Kemudian kita lanjut untuk insert pada tabel data barang. Saya juga menggunakan multiple insert. Yang pertama into data barang, values, ini ada ID barangnya, kemudian ID jenis barang, dan ini nama barangnya, harga persatuannya, kemudian ini berat satuannya 500 gram. Kemudian yang kedua into data barang, ini nama tabelnya, values, ID barangnya 2, ID jenis barangnya 2 yang menunjukkan dia punya ID jenis di sini manis. Kemudian kita kasih nama barangnya waferol, harganya 10.000 dan satuannya 250. Kemudian untuk data yang ketiga juga seperti itu, memiliki ID 3, ID jenis barangnya 1, nama barangnya stick keju, ini harganya juga berat satuannya. Ini berikan juga select 1 from dual, dan ini 3 row created, berarti berhasil. Kita lanjut untuk insert pada tabel data transaksi. Pada tabel data transaksi ini juga saya menggunakan multiple insert. Jadi ada 3 data yang saya insertkan sini. Di tabel data transaksi ini ada ID transaksi, kemudian tanggal transaksi, total harga, dan juga total satuan. Di sini ada ID 1, 2, dan juga 3. Dan masing-masing tanggal transaksi dan harga total dan juga satuan, total satuan. Berikan juga select 1 from dual. Untuk yang terakhir yaitu insert pada tabel detail transaksi. Di tabel detail transaksi ini aku menggunakan single insert. Yang pertama insert into detail transaksi, values, di tabel data transaksi terdapat ID barang dan juga ID transaksi. Angka 1 yang pertama ini menunjukkan ID barang, dan ini berikutnya adalah ID transaksi. Setelah selesai, lakukan untuk data yang kedua menggunakan single insert, juga seperti ini. Kemudian untuk soal tadi, terapkan insert dengan sequence yang telah Anda buat di modul 1. Untuk sequence aku letakkan di ID transaksi. Jadi sebenarnya untuk ketika di kan ID transaksi berada di tabel transaksi. Ketika di ID transaksi tersebut sudah ada sequence, maka insert bisa dilakukan langsung menggunakan sequence. Berhubung ini saya sudah insert menggunakan ID 123, maka saya lanjutkan untuk memberikan sequence mulai dengan
4 dan kemudian saya insert untuk data transaksi berikutnya. Di sini menggunakan single insert untuk data transaksi values. Di sini id transaksi.next file. Berarti ini menunjukkan inputnya menggunakan sequence. Nah, di sini bisa dilihat yang 1, 2, 3 tadi saya sudah insert manual tadi menggunakan multiple insert. Dan yang ID transaksi yang keempat saya menggunakan single insert dengan sequence. Langsung. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu update 5 data pada tabel yang berbeda. Semua data pada suatu kolom pada tabel menerapkan where clause, menerapkan like, menerapkan and or not minimal 2 operator pada satu baris query. Baik. Di sini yang akan saya insert, yang akan saya update yaitu pada tabel data barang. Ini data yang dimiliki pada tabel data barang. Yang tadi sudah diinsertkan. Kemudian kita insert di sini. Kita update data barang, set. Ini nama barangnya yang akan diupdate menjadi stick balado yang letaknya berada di ID barang ketiga. Ini berhasil diupdate. Kemudian kita update lagi untuk ID jenis. ID jenisnya diganti 3 di mana ID barangnya 3. Jadi di situ ketika ID barang di sini tadi kan ID barangnya 3, ID jenisnya 1, maka kita update ke ID jenis 3. Yang untuk selanjutnya kita lakukan pada tabel data barang juga pada satuannya 250, kita ganti dengan 250 di mana ID barangnya 1. Sini ini kita ganti satuannya awalnya 500 jadi 250 dengan ID barang yang pertama ini. Kemudian kita lanjutkan untuk update pada tabel detail transaksi. Untuk update data pada detail transaksi kita lihat dulu ini data yang dimiliki pada tabel detail transaksi. Maka kita update pada tabel detail transaksi, set ID transaksi 3 di mana ID barang 2. Jadi pada ID barang yang kedua, ID transaksinya kita update menjadi 3. Yang ini juga pada ID transaksi yang kedua, pada ID barang yang pertama, ID transaksinya kita update menjadi 2. Update menggunakan line dilakukan seperti ini. Update, ini nama tabel yang akan kita update yaitu data barang, kemudian set nama barang yang akan kita update yaitu menjadi kacang polong, yang letaknya yang akan kita ganti stick balado, tapi di sini tidak ditemukan. Nah, di sini kemudian kita lihat lagi bahwa benar di sini ada stick balado, kerupuk ikan, waffle. Nah, kita update menjadi seperti ini menggunakan like. Update data barang, set nama barangnya kita ganti menjadi kacang polong, di mana nama barangnya yang ada kata sticknya. Ini kalimat pertamanya stick, untuk persen ini menunjukkan kalimat terakhirnya itu terserah atau huruf setelahnya itu terserah. Jadi ketika ada kata stick maka dia akan diganti menjadi kacang polong. Stick tadi terletak pada ID yang ketiga ini, stick balado. Di sini kita update, kita lihat yaitu sudah menjadi kacang polong. Untuk selanjutnya itu menggunakan operator. Di sini update di tabel data barang masih tetap sama, set harga menjadi 20.000 pada nama barang kacang polong dan ID jenis yang ketiga. Nah, ini berhasil diupdate. Kemudian untuk operator OR dan NOT. Di sini
Update pada tabel data barang juga, kita ganti harganya menjadi 15.000, di mana ID barang yang pertama atau juga bisa di ID jenis yang tidak kosong. Gitu. Jadi di sini ada 3 baris yang diupdate. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang ketiga, yaitu delete minimal 3 data pada salah satu tabel dengan menerapkan 1 klausa dan 2 operator pada satu baris query yang berbeda pada setiap data. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita menghapus pada tabel detail transaksi. Ini delete from detail transaksi, ini nama tabelnya, where dimana ID barangnya 1 and ID transaksinya tidak 0 atau juga ID transaksi sama dengan 2. Nah, di sini ada 1 baris yang terhapus dengan ketentuan ini tadi. Kemudian nih, kita juga akan menghapus pada tabel data barang. Kita lihat dulu data barangnya seperti ini. Maka kita hapus delete from data barang, ini nama tabelnya, di mana nama barangnya adalah kacang polong atau ID barang yang dimiliki 3 dan juga ID jenisnya 3, dan ada 1 baris yang terhapus. Oke. Kemudian pada tabel data transaksi, di sini ini data yang kita punya sebelumnya. Kemudian kita akan delete dari tabel data transaksi ini dengan dimana ID transaksi 2 dan juga total satuan tidak 0. Berarti ada satu baris yang terhapus dengan ketentuan ID transaksi 2 dan total harga yang dimiliki tidak 0. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 4. Aturlah transaksi dengan menerapkan save point, commit, dan rollback. Oke, di sini jadi banyak sekali error ya. Yang pertama kita lakukan dulu commit, kemudian kita set transaksinya read only name dengan nama ro_barang. Sudah dibuat transaksinya. Kemudian kita save point dengan caranya save point select underscore ini data barang, dan save point terbuat. Dan kita commit lagi. Dan untuk rollbacknya ini kita lakukan di sini delete from data barang, ini kita hapus dengan dari data barang di mana ID barang 1, kemudian kita save point, kemudian kita rollback. Rollback itu kita kembali pada hapus data barang 1 tadi yang kita hapus, kita kembalikan. Kemudian untuk soal yang terakhir, yaitu terapkan select dengan menerapkan order by dan juga group by. Oke, di sini order by itu sorting ya, ada ascending dan juga descending. Di sini saya menggunakan ascending. Ini caranya select sin bintang from tabel, nama tabelnya data barang, order by, kita urutkan berdasarkan apa? Di sini saya mengurutkan berdasarkan nama barang. Ini nama kolomnya, kemudian kita urutkan secara ascending, yaitu dari A ke Z gitu istilahnya. Kemudian, nah di sini langsung titik koma langsung keluar. Di sini cuma ada 2 data, nama barang dari K awal K W, kemudian itu. Kemudian untuk group by itu kita group, ini caranya select tanggal transaksi ini yang bakal di grup, kemudian dari tabel data transaksi ini group by tanggal transaksi, kemudian ini keluarnya kita grup tanggal transaksinya ada 5, tanggal 5 Juni
2020, 11 Mei tahun 2019, dan 1 Mei tahun 2019. Jadi group by ini tidak hanya pada kolom tertentu aja, tapi bisa dilakukan pada semua kolom gitu, dan juga pada semua tabel gitu. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah-salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.